Waduh, mantan rektor UGM yang membongkar ijazah dan skripsi Jokowi juga akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ada upaya pembungkaman atau intimidasi jika ada yang suarakan kebenaran. Pihak kepolisian harus sangat berhati-hati tangani kasus saling melapor ini. Pada waktu Pratikno jadi rektor, Iya. kan dia mengatakan dia yang menjadikan Jokowi itu alumni UGM. Iya. Dia aturlah semua. Yang dulu nilainya itu di bawah 2 IPK-nya, Iya. kemudian dirubah-rubah nilai-nilai Iya. itu, kemudian ditambah sehingga dia lulus program sarjana, dimasukkan nilai-nilainya, dan tesisnya, skripsinya dimasukkan. Nah, sekarang tinggal dites. Kalau saya tanya, saya minta pegawai saya untuk melihat daftar wisuda Jokowi. Masuk nggak dia di dalam daftar wisuda tahun 85? Dan yudisium ya, Prof. Yang wisuda itu yudisium kan. Di situ dia nggak masuk. Jadi nggak ada namanya di wisuda tahun 85. Jadi artinya dia nggak pernah ikut wisuda. Membongkar fakta yang ini sebenarnya untuk publik itu sangat mengejutkan, tapi sebenarnya untuk kalangan tertentu soal ini sebenarnya sudah sekitar setahun yang lalu ini sudah pernah disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Jadi Profesor Sofyan Effendi ini memang punya data-data bahwa ijazah Jokowi itu palsu karena dia memang tidak pernah menyelesaikan ijazah insinyurnya, dan kemudian soal skripsinya itu juga hanya mencontek dari pidato atau makalah ilmiah dekan Fakultas Kehutanan UGM yang memang ahli teknologi kayu gitu ya, Pak Profesor Sunardi. Nah, gara-gara pernyataan yang kemarin itu yang membongkar soal ini dan sekarang viral potongannya di mana-mana di media sosial, banyak sekali bermunculan itu, membuat pendukung Jokowi yang menyebutkan namanya sebagai Jokowi lovers itu akan melaporkan Profesor Sofyan Effendi ke Bareskrim Mabes Polri. Ini pada ujungnya Pak Jokowi harus tetap memperlihatkan ijazah itu. Bang, ini ada 2 bang. Itu ujungnya tuh. Ada 2 bang. Kalau itu ujungnya, kenapa nggak diperlihatkan saja dari dahulu? Enggak bang. Bang, ini ada 2 bang. Hukum dan politik. Iya, iya. Hukumnya jelas, mekanismenya melalui pengadilan nanti. Itu jelas bang. Betul. Akan selesai, walaupun itu tidak bisa menjawab kepuasan teman-teman ini. Itu putusan hukum. Yang saya mau itu katakan soal politik begini, bang. Yang saya mau katakan Bung Damanik, pada akhirnya ijazah itu akan diperlihatkan. Itulah yang mau saya bilang. Itu saya katakan. Itu urusan politik. Kalau ada akhirnya ijazah itu yang diperlihatkan, kenapa sih Pak Jokowi sejak dari awal tidak melakukan upaya yang bisa membuktikan bahwa ijazah itu asli? Begini itu Bu. urusan politik saya, bang. Politik salah ini satunya adalah Pak Jokowi Bung, di datang pengadilan. sendiri. Ya kan? itu nggak ada mekanismenya bang. Coba, ada ahli hukum. Nggak ada mekanismenya. Asal ahli hukum. Iya, saya ahli hukum. Ya. Tidak ada mekanismenya, kucuk-kucuk datang pengadilan. Tuh. Ini ijazah saya, tolong. Sebenarnya ada. Ada. Pada saat proses mediasi. Berarti ini kalau nantinya Profesor Sofyan Effendi ini dijadikan tersangka, ini tersangkanya akan makin banyak karena gara-gara dugaan ijazah Jokowi ini kan sekarang Polda Metro Jaya sudah menetapkan 15 orang tersangka ini dalam kasus itu ya. SPDP-nya, surat perintah dimulainya penyidikan itu sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Ada 12 orang, dan kalau tambah Profesor Sofyan Effendi ini ya akan jadi 13 orang. Dan mungkin masih akan terus bertambah karena saya yakin akan muncul banyak orang-orang seperti Sofyan Effendi yang selama ini tidak pernah speak up akan speak up gitu. Tapi kemudian saya berpikir kalau toh niatnya itu untuk membungkam, untuk menakut-nakuti, ya orang nggak akan takut. Ini nanti malah akan ada gelombang orang-orang yang speak up, dan juga nanti akan ada gelombang laporan ke kepolisian. Dan yang kita pastikan polisi yang akan kalang kabut. Mengapa? Karena sampai sekarang ini kan yang didasarkan oleh kepolisian untuk menangani kasusnya adalah laporan menyebar fitnah, menghasut gitu ya, hoax gitu ya, laporan ini jadi laporan palsu lah ini gitu. Yang
sama hal yang sama juga disampaikan oleh Jokowi lovers. Namanya hanya disebut, saya baca di media namanya hanya Chandra begitu saja karena ini dianggap dia menyebarkan hoax. Tapi saya kira publik pasti lebih percaya kepada Profesor Sofyan Effendi ketimbang Jokowi lovers. Karena apa? Karena tentu saja reputasinya dan posisinya sebagai mantan rektor UGM. Pak Sofyan Effendi ini pernah jadi rektor UGM 2002 sampai 2007 dan sebelumnya pernah menjadi kepala badan namanya tadinya BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian, tapi yang kepegawaian negara yang kemudian diubah menjadi oleh Pak Sofyan Effendi diubah menjadi BKN ya, Badan Kepegawaian Negara saja. Kalau tadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sekarang Badan Kepegawaian Negara. Kalau Jokowi, Bang, Pak Jokowi itu juga punya hak. Sebagai warga negara, saya tidak bicara dia hak. dilindungi juga oleh konstitusi. Saya tidak bicara hak. Jadi Kalau tidak kita boleh bicara setiap orang hak, dengan mereka enaknya juga yang mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi itu juga hak. Hak mereka sebagai warga negara karena Pak Jokowi itu presiden. Betul Bang, tetapi Gitu loh. tidak boleh melanggar hak orang lain, menuduh. Makanya Kalau masih merasa bahwa ijazah ini milik saya pribadi, memang kepemilikan beliau. Tapi ijazah itulah yang dipakai oleh beliau untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ketika ijazah itu dipakai untuk menggunakan sebagai calon presiden, ijazah itu artinya persoalan publik. Kecuali ijazah itu bukan syarat jadi calon presiden gitu. Tapi kalau ijazah itu bagian dari syarat menjadi calon presiden, ya orang itu artinya menjadi bagian persoalan publik. Laporan ini memang belum disampaikan ke Barreskrim, tapi ini merupakan reaksi atas viralnya video Pak Sofyan Effendi. Dan kalau kita menyimak apa yang disampaikan Pak Sofyan Effendi ini sekarang menjadi makin jelas ya duduk persoalannya. Jadi saya menyebut ini sebagai game changer, dan kalau kemudian polisi masih terus nekat untuk meneruskan kasus ini, saya kira ini nanti bukan badai, itu bukan hanya menghantam Pak Jokowi dan pendukungnya, tapi juga kepolisian. Ini kita mesti sarankan hati-hati kepolisian menangani kasus ini, karena kan kita masih ingat ya laporan ke Polda Metro Jaya itu pada waktu itu Pak Jokowi itu hanya membawa fotokopi ijazah, dan fotokopi ijazah itu kan bukan dokumen yang resmi, dan ini bukan hanya dugaan-dugaan. Kalau tadinya kan munculnya dugaan itu karena ijazah Pak, ketika Jokowi datang ke Polda Metro Jaya membawa laporan itu, dia membawa semacam map yang digulung-gulung atau kalau orang Jawa nyebutnya diuntel-untel gitu, dan itu dipastikan nggak mungkin itu ijazah asli karena ijazah asli dari UGM itu tebal, dan kemudian itu dipastikan juga oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisam Indradi, yang dia menyatakan bahwa itu fotokopi yang dibawa ya. Jadi itu diulang beberapa kali. Jadi bagaimana mungkin kemudian polisi yang menjadi basisnya ini kan kalau disebutkan misalnya ini tuduhan ini adalah menyebar hoax, berita palsu, menghasut dan sebagainya, kan yang jadi dasar adalah ijazah aslinya. Nah, soal ijazah aslinya kan sampai sekarang gitu sudah ada kepastian setidaknya, ini menurut versi dari mantan rektor. Tentu mesti kita juga harus bersikap secara fair, harus memberikan kesempatan membuktikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tapi kan persoalan ijazah itu sekarang siapa yang punya ijazahnya kan nggak jelas, dan harusnya yang punya ijazah dalam hal ini adalah Joko Widodo. Tapi kalau Joko Widodo juga kemudian dinyatakan dia ijazahnya palsu, ya berarti itu yang harus diperiksa, ijazahnya dulu yang palsu. Dan bagaimana kemudian orang-orang ini dijadikan tersangka, sementara yang menjadi dasar kan soal ijazahnya, soal kontroversi ijazah palsunya ini nggak mudah saya kira buat kepolisian untuk melangkah terlampau jauh, meskipun sekarang dia sudah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Nah, kalau sekiranya di Barreskrim itu coba misalnya, karena Barreskrim tidak pernah memperlihatkan keaslian itu yang mana nih? Ijazah yang aslinya mana? Sebenarnya itu Bang, saat ada Biro Wasidik melakukan gelar perkara khusus, kami itu sebenarnya overestimate, jangan-jangan di sini akan ditunjukkan, dan segeralah kami memberi nasihat kepada klien, oh itu loh ijazahnya asli, sudahlah jangan lanjutkan. Sudahlah. Laporkan mantan rektor UGM ke Barreskrim, Jokowi percepat bunuh diri. Saat ini luar biasa informasi dari bermacam-macam sumber yang layak dipercaya bahwa Jokowi makin terkepung. Hampir tidak ada celah untuk membela diri lagi untuk tetap bertahan pada pengakuannya bahwa ijazahnya asli. Semua pasti tidak menduga hari ini muncul wawancara Rismond Hasiholan Sianipar dengan mantan rektor UGM
Profesor Sofyan Effendi membuka tabir sangat terang benderang petunjuk dengan referensi yang sangat lengkap bahwa ijazah Jokowi palsu. Bahkan terekam informasi Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan petunjuk kepada Rektor UGM terkait dengan huru-hara dugaan ijazah milik Jokowi agar dibuka dengan jujur kepada masyarakat luas. Kalau itu benar, ini sama saja sinyal untuk Bareskrim, Polda Metro Jaya dan seluruh jajaran kepolisian terkait dengan masalah yang sama untuk bertindak sembrono atau seenaknya. Selain tugas fokus membuka ijazah Jokowi dengan jujur apa adanya. Hapus kesan melindungi Jokowi dengan segala rekayasa yang justru akan memperkeruh keadaan. Muncul ketegangan baru bahwa Koordinator Bareskrim Barisan Jokowi Lovers, Chandra Hendra Sukmawijaya menyatakan pihaknya akan melaporkan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Sofyan Effendi, ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Sofyan yang dinilai menyebarkan informasi bohong atau fitnah mengenai status akademik Presiden ke-7 Joko Widodo.